Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Hadratul mukarram wal muhtaram, pimpinan, karyawan, dan juga para pengunjung serta jamaah sholat duhur Masjid Nurul Iman, Rumah Sakit Tustira rahimakumullah. Alhamdulillah, tentu dengan tidak melupakan kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita, karena Allah masih memberikan kepercayaan. Terlebih kepercayaan itu adalah dengan adanya usia kita sampai siang hari ini, sehingga dengan kemampuan dan takdirnya kita masih berusaha untuk memenuhi perintahnya, yaitu melaksanakan sholat duhur berjamaah. Tentu dengan harapan semoga sholat duhur kita kali ini dan juga sholat yang lainnya, imma itu yang sunnah hukumnya terlebih yang wajib, semoga menjadi investasi amal kita, menjadi tabungan amal kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keridhaan serta maghfirah nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon izin, pada siang hari ini saya membawakan judul 4 hal yang sulit. Artinya 4 hal yang sulit ini adalah seringkali kita hadapi, dan secara tidak sadar kita pun terkadang memang sulit untuk melakukannya. Berkaca dari firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nazi'at ayat 37, 38, 40, 41, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, fa amma man tagha wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Shadaqallahul adzim. Yang artinya bahwa wa amma man tagha, barang siapa tagha yang melampaui batas. Terlebih manusia ini seringkali lupa diri. Sudah tahu kisah Fir'aun, sudah tahu kisah Qarun, ya, terlebih di atasnya yaitu iblis laknatullah. Namun seringkali kita secara tidak sadar mengcopy paste apa yang dilakukan, iblis laknatullah, Fir'aun laknatullah, bahkan Qarun laknatullah. Wasarul hayatad dunia, bahkan lebih mementingkan kehidupan dunia. Maka ancaman dari Allah adalah fa innal jahima hiyal ma'wa, neraka jahimnya tempatnya mereka akan kembali. Namun sebaliknya, apabila wa amma man khofa, dia itu takut maqama rabbih, dengan adanya bagaimana Allah sehingga akan menimbulkan musibah, ujian serta mara bahaya, maka wa nahan nafsa 'anil hawa, dia bisa menahan hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, baginya akan berikan Allah hadiah apa? Yaitu surganya yang disebut dengan ma'wa. Kemudian apa saja yang tadi, yang 4 yang sulit untuk kita lakukan? Yang pertama adalah al-afwa indal ghadab, memaafkan ketika kita dalam keadaan marah. Apakah bisa kita menundukkan hawa nafsu? Bisa.
Dengan cara bagaimana? Satu, kita coba untuk dawam wudu, Pak. Jadi wudu itu bukan hanya ketika mau sholat saja, mau berangkat kerja kita wudu, mau sholat terlebih kita wudu, mau tidur juga kita wudu. Untuk apa? Satu, melatih diri kita supaya bisa menundukkan hawa nafsu kita. Terlebih al-ghadab ketika dalam keadaan marah. Bayangkan Pak, di medsos, televisi, dan juga yang lainnya, bagaimana sekarang ini marak pembunuhan-pembunuhan. Entah itu bisa adik dengan kakak, bisa itu suami dengan istri, bisa ayah dengan orang tuanya atau dengan anaknya. Itu akibat apa? Ghadabnya tidak bisa dikendalikan. Makanya ini sangat sulit kalau kita tidak biasa. Terlebih ghadab itu sifat siapa? Sifatnya iblis laknatullah, sifatnya Fir'aun laknatullah. Ya. Yang kedua adalah wal judu fil asrati, yaitu dermawan ketika dalam keadaan sulit. Kalau dermawan dalam keadaan lapang itu sudah biasa, Pak. Tapi ini dermawan dalam keadaan sulit. Makanya pantas dalam surat Al-Imran Allah mengatakan innalladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan rezekinya fis sarra wad-dharra, dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sulit. Ini akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Nah, di zaman sekarang ini mungkin orang akan berpikir ulang-ulang Pak, terlebih untuk dermawan. Namun apabila kita niatnya ingin berbagi, maka insya Allah itu akan menjadi kebaikan yang tentu saja akan mendapatkan limpahan karunia serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena biasanya untuk mendermawankan itu kan kita hitung-hitungan biasanya Pak. Nah, coba kita hilangkan hitung-hitungan itu. Anggaplah kalau kita beli bakso 30.000 hanya semacam dikonsumsi, kemudian dibuang di perut kita, kemudian dibuang melalui BAB kita. Itu kan hilang 30.000. Nah, begitupun dengan dermawan. Kalaupun dia akan menyalahgunakan yang kita berikan melalui dermawan, itu sudah bukan urusan kita lagi. Tapi urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, amalan yang sulit bagi kita seringkali yaitu adalah wal'afatu fil khulwati, menjaga diri yang tidak terpuji ketika sendirian. Kita ini kan sepertinya sok soleh Pak, sok yang paling soleh. Padahal maaf, taruh saja di handphone Pak, orang mungkin tidak tahu aplikasi apa yang ada di handphone kita. Makanya kenapa ada kunci dikunci, ada kode di kode, itu karena maaf, saya takut nanti sama anak. Saya rasa kalau tidak rahasia di handphone itu, tentu ini tidak akan menjadikan satu bumerang di dalam keluarga kita. Baik dengan kita dengan istri, istri dengan suami, ataupun kita dengan anak kita. Nah, inilah yang harus kita cermati dalam hidup ini. Sebab apa? Ketika Rasul mengatakan ittaqillah haitsuma kunta, kalian itu harus takwa dimanapun berada. Mau di rumah, mau di kantor, sekalipun maaf di WC sekalipun, kita ini harus takwa, takut kepada Allah. Makanya ketika dalam kesendirian, apakah kita bisa menghindari hal yang tidak terpuji, men-scroll ya, medsos yang maaf dengan gambar-gambar yang selayaknya tidak dilihat, tapi kita lihat. Allahu Akbar. Jangan-jangan kita pun masih melakukan hal itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ingat bahwa dalam keadaan sendiri ataupun banyak orang, kita ini tetap istiqomah untuk senantiasa menanamkan diri takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, yang terakhir adalah wa qaulul haq, yaitu bicara yang benar. Lima yakhafuhu aw yarjuhu, yaitu kepada orang yang mana orang ini disegani. Namun kita tetap, meskipun dia disegani, dia tidak mengharapkan apa. Kita bicarakan bahwa yang hak itu benar dan yang salah itu memang benar. Jangan dibalik patahkan. Kan sekarang ini maaf Pak, ketika kita menghadapi orang yang disegani, yang dihormati, seringkali
salah menjadi benar, bahkan benar pun menjadi salah. Makanya dalam setiap doa Rasul menganjurkan Allahumma arinal haqqa haqqa warjunna tibaa wa arinal batila batila warjunna istinama. Ya Allah, wa arinal haqqa, perlihatkanlah kepadaku kebenaran itu benar adanya dan bimbinglah kami supaya menjalankan kebenaran itu. Ya Allah, lindungilah kami dari kesalahan dan kami bimbinglah supaya tidak terjerumus ke dalam kesalahan yang akan mengakibatkan kami celaka. Artinya bahwa di sini kita harus siap. Dimanapun kita berada bahwa kita hanya mempunyai Allah yang esa, la ilaha illallah. Ya, tidak ada lagi bahwa ketika berhadapan dengan pimpinan yang notabene bahwa dari situlah kita mendapatkan upah, dari situlah kita bekerja sehingga kita mengatakan yang sebenarnya pun menjadi tidak benar. Allahu Akbar, demi Allah itulah orang yang tidak bisa untuk membawa amanah dirinya dan juga dengan Tuhannya. Dengan demikian, maka tentu saja dalam hal ini kita harus bisa mengevaluasi diri kita. Sudahkah kita bisa memaafkan ketika dalam keadaan marah? Kemudian sudahkah kita bisa dermawan ketika dalam keadaan sulit? Sudahkah kita bisa menjaga diri kita di saat hal yang tidak terpuji? Dan dalam kesendirian kita bisa menjauhinya dari hal-hal yang tidak baik. Dan yang keempat adalah hal yang sangat sulit itu ketika kita berani mengatakan benar di hadapan orang yang disegani dan dihormati. Kalau itu semua sudah kita miliki, paling tidak salah satunya bisa kita amalkan, maka insya Allah, ya, meskipun mungkin di zaman sekarang ini orang untuk jujur itu sulit, Pak, tapi mari kita awali dari diri kita. Paling tidak bahwa akan muncul, ya, al-amin yang oleh Nabi kita Muhammad SAW sudah dibawa visi misinya beberapa abad yang lalu. Untuk apa? Untuk kita diimplementasikan, untuk kita diamalkan dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga, bermasyarakat, dan juga tentunya dalam berorganisasi dan bernegara. Barangkali dari 4 penyampaian dan 1 ayat dari 4 ayat dari surat An-Nazi'at tadi, ada yang ingin disampaikan oleh Bapak, atau kita sharing atau pertanyaan, cukup 2 pertanyaan. Saya persilahkan Pak sebelum ditutup dengan doa. Silakan Pak. Baik, berarti apa yang saya sampaikan sudah bisa dipahami. Ya. Dan kita belajar untuk itu. Supaya 4 hal yang tadi dikatakan sulit, namun bagi kita adalah mudah. Tentunya kuncinya adalah lawan hawa nafsu kita. Allah sampai memberikan satu apresiasi Pak, ya, bagi orang yang bisa menahan hawa nafsu melalui Imam Tabrani dan juga Imam Ad-Dailami, bahwa ketika kita bisa menahan hawa nafsu yang seharusnya seyogyanya kita marah pada waktu itu, maka surga sudah menanti kita kelak di yaumul qiyamah. Namun apabila kita masih marah, coba tanyakan sama dokter di sini. Tentu indikasinya jangan-jangan Bapak tensi tinggi itu karena sedikit-sedikit marah. Berarti banyak ternyata akibatnya kalau kita sedikit-sedikit marah. Ya. Dengan demikian, mari kita kendalikan hawa nafsu kita. Jangan sampai kita dikuasai oleh setan iblis yang dalam diri kita ada satu guratan nadi, ya, yang terus akan menyambungkan ketika kita memang jauh dengan Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Maka resepnya, solusinya, banyak-banyaklah kita untuk senantiasa mempunyai wudu. Insya Allah Pak, ya,
Itu salah satu kiatnya, ya. Ketika kapanpun kita tetap dalam keadaan berwudu, saya yakin tidak akan ada laki-laki cunihin, tidak akan ada perempuan yang gatal. Sebab apa? Dia senantiasa punya air wudu dan punya wudu. Mau sholat, mau bekerja ataupun apapun, mau tidur, maka insya Allah kita ini akan bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Semoga bermanfaat. Allahumma sholli ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa karimina wa duhrina wa maulana Muhammad wa barik wa salim azmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Engkau Maha Pengasih dan tidak pernah pilih kasih. Kasihi kami ya Allah, keluarga besar Rumah Sakit Dustira dari mulai pimpinan sampai bawahan. Lindungi kami ya Allah, dan bimbinglah kami akan senantiasa membawakan kebenaran, dan senantiasa berikan kepada kami kemampuan kepada kami untuk bisa melawan dan menahan hawa nafsu yang ada dalam diri kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan kasih-Mu tidak pernah pilih kasih. Kasihilah kami ya Allah, terutama saudara-saudara kami yang saat ini lagi sakit. Sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Allah. Angkat penyakitnya. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa isfi antas syafi. La sifaan illa sifauka sifa la yughadiru saqama. Ya Allah, ya Tuhan kami ini sadar diri bahwa kami masih banyak dosa dan noda yang senantiasa kami perbuat di saat sendirian dan juga di saat kebersamaan. Ampuni dosa kami ya Rabb. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Ampuni dosa guru-guru kami ya Rabb. Ampuni dosa para pemimpin kami dan ampuni dosa saudara-saudara kami. Terlebih saudara kami yang ada di Palestina ya Allah. Berikan pertolongan kepadanya ya Allah. Hancurkan Israel sehancur-hancurnya. Hancurkan Israel selebur-leburnya ya Rabb. Kami mohon kuasa-Mu diperlihatkan kepada kami untuk saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'alna jam'ana hada jam'ana marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqana ma'suman. Rabbana hablana min ajwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, saat ini saudara-saudara kami yang sudah terpanggil untuk melaksanakan ibadah haji, semoga senantiasa diberikan kemampuan, kesehatan, keafiatan, dan juga keselamatan dan kemudahan. Dan semoga saudara-saudara kami bisa pulang kembali ke tanah air dan ke tanah di mana keluarga menanti bisa berkumpul dengan kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.